hari ini saya mau share dari kitab Mazmur pasal yang ke-19 untuk memimpin biduan. Memimpin pujian buat kita hari ini ya, penyanyi, singer. Saudara, jadi Mazmur itu bisa dinyanyikan saudara ya. Nah, jadi ini suatu menyanyikan tentang apa yang Tuhan kerjakan. Mazmur Daud. Ya, Daud ini penulis 3/4 daripada kitab Mazmur saudara. Kalau kita tahu bahwa Daud ini semua kejadian dalam hidupnya bisa jadi pujian saudara. Ya, jadi dia susah, dia senang, dia mengalami kemenangan, dia ngalamin masalah, semua jadi pujian saudara. Ya, mungkin semua situasi yang pernah kita alami semua udah dilakukan sama Daud saudara. Jadi kita mau cari apa masalah kita tinggal lihat di kitab Mazmur dan itu sudah ada pujiannya saudara. Ya, puji Tuhan. Orang ini sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Ya, nah selalu tahu Daud ini predikatnya apa saudara? He is the man after my own heart. Beberapa tokoh dalam Alkitab kalau kita tahu Abraham itu disebut sebagai sahabat Allah. Musa itu apa? Orang yang lembut hatinya. Ya, orang yang paling lembut hatinya. Daud, he is the man after my own heart. Jadi Daud ini, dia ini dekat sekali dengan hati Tuhan, bahkan dia tahu apa isi hati Tuhan, saudara. Ya, orang ini jatuh bangun, dosanya juga berat-berat, kegagalan juga banyak. Tapi orang ini luar biasa, saudara. Dia dapat predikat, he is the man after my own heart, saudara. Nah, kita akan lihat salah satu Mazmurnya dalam Mazmur pasal 19. Ya, dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Yang memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Nah, firman Tuhan katakan apa? Daud menceritakan bahwa langit itu menceritakan kemuliaan Allah. Nah, saudara, kita akan lihat hari ini ada dua cara Tuhan bicara. Yang pertama, ya kalau tadi kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, ini bicara tentang bagaimana Tuhan bicara melalui alam semesta. Tuhan bicara melalui ciptaannya, saudara. Langit menceritakan kemuliaannya. Ya. Bahkan dikatakan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bahkan dikatakan matahari juga itu dikatakan, ya, hari meneruskan berita itu kepada hari, malam menyampaikan pengetahuan kepada malam. Ayat 3 dikatakan apa? Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, gema mereka terpancar ke seluruh dunia, perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Jadi Daud itu menggambarkan kemuliaan Tuhan itu Tuhan nyatakan melalui alam semesta, ciptaannya. Tahukah saudara, ini sebenarnya untuk orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah dalam hidup ini. Ada orang-orang yang berkata, ya, tidak ada Allah. Dunia ini diciptakan terjadi dengan sendirinya. Saudara pernah dengar itu tentang teori Big Bang itu, saudara? Karena ada teori Big Bang, bahkan manusia dikatakan tiba-tiba terjadi dari apa? Dari monyet katanya ya. Ya, ada yang mau dikatakan keturunan monyet? Teori Darwin, bahkan Darwin sebelum meninggal katanya bertobat, saudara. Nah, bukan hanya itu, saudara. Dikatakan bahwa dunia ini boleh terjadi karena ada tabrakan besar, ya, di alam semesta berjuta-juta tahun yang lalu sehingga terjadilah ini alam semesta jagat raya. Tapi saudara kalau lihat dari ciptaan saudara, dari rancangan yang ada di alam semesta, bagaimana matahari itu bisa tidak pernah terlambat bersinar, dia bisa berputar tepat, ya, dia bisa terbit dari timur kalau kita lihat, tapi sebenarnya dia tidak terbit, bumi yang mengitari, bagaimana galaksi itu diatur sedemikian rupa, tidak ada yang bertabrakan satu dengan yang lainnya. Kalau saudara lihat itu saja, sebenarnya dari situ kita bisa tahu bahwa ada seorang perancang yang merancang dengan sebuah tujuan. Merancang alam semesta itu diatur sedemikian rupa. Sehingga apa? Untuk menyatakan bahwa alam semesta itu tidak ada dengan sendirinya. Tapi alam semesta itu ada yang menciptakan.
Amin saudara. Alam semesta itu ada yang menjadikan. Ada yang merancangkan untuk sebuah tujuan. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Allah itu sungguh-sungguh ada. Amin saudara. Saudara kita percaya bahwa ya, kalau saudara di tempat ini saudara percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin saudara. Nah saya bicara buat orang-orang di luar sana yang ya meragukan keberadaan Tuhan. Mereka orang-orang ateis. Mereka bilang kami tidak percaya ada Tuhan. Tuhan itu cuma khayalan dari orang-orang yang mabuk agama. Ya. Tapi saudara, kalau saudara melihat ciptaan alam semesta, Daud mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Dalam bahasa lainnya dikatakan Elohim. Artinya dari sini kita bisa lihat bahwa dari Tuhan itu bicara kepada alam semesta, dan melalui alam semesta menyatakan kemuliaannya. Tahukah saudara, ini juga bicara tentang kemuliaan, ini bicara tentang siapa? Bicara tentang Yesus sebenarnya. Coba kita lihat di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Karena di dalam Kristus telah diciptakan apa? Segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Coba kita buka Roma 1 ayat 20. Ya. Nah, dikatakan segala sesuatu itu artinya diciptakan dalam Dia itu siapa? Kristus, saudara. Jadi, oleh karena Kristuslah semua itu diciptakan, saudara. Nanti kita akan lihat bahwa semua alam semesta ini itu diciptakan sebenarnya dengan satu tujuan. Untuk siapa? Kenapa Tuhan ciptakan matahari, bulan, bintang begitu banyaknya? Apakah tidak mubazir Tuhan? Kan cukup bumi kecil aja. Saudara pernah pikir kita kan tinggal di bumi, mungkin kita merasa, wah ini sudah segalanya. Tahukah saudara, bumi dibandingkan planet-planet yang lain, bumi cuma kecil. Bumi itu cuma satu planet dibandingkan begitu banyaknya galaksi. Dibandingkan berjuta-juta bintang yang ada di luar sana. Hari-hari ini saudara, kalau saudara tahu, ya, negara-negara maju berlomba-lomba untuk pergi ke luar angkasa. Tadi saya baca berita, Cina hari ini 3 astronotnya ada di bulan, 3 bulan saudara. Untuk meneliti di sana selama 3 bulan. Sedangkan kita di Indonesia masih ribut terus soal agama, soal hal-hal yang tidak esensi, saudara. Tapi sepandai-pandainya, sehebat-hebatnya manusia, mereka berusaha pergi ke bulan, mereka berusaha bikin teknologi maju. Mereka tidak pernah bisa mengerti segala sesuatu. Pada satu titik, mereka harus mempercayai dan mengakui bahwa ini semua ada yang menciptakan. Coba kita lihat. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari apa? Karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi manusia sebenarnya tidak dapat berdalih lagi. Kalau mereka lihat alam semesta, kalau mereka lihat ciptaan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, sebenarnya tidak ada mulut yang bisa berdalih bahwa tidak ada namanya Allah. Ya, tidak ada Allah. Dari sini kita bisa melihat, waktu saya pernah merenungkan gini saudara, tujuannya untuk apa sih Tuhan ciptakan semua alam semesta ini? Tahukah saudara, kenapa manusia diciptakan pada hari ke-6? Kenapa bukan pada hari pertama? Karena kalau pada hari pertama manusia diciptakan, manusia bisa sombong. Oh, saya ikut menciptakan bumi dan lain-lain. Tapi manusia diciptakan pada hari ke-6. Supaya apa? Supaya manusia tahu semua yang diciptakan oleh Allah itu untuk manusia. Saudara, itu fokus daripada kenapa dunia diciptakan. Saudara lebih berharga dari seluruh alam semesta. Akan saya membayangkan, ini tidak terus di Alkitab ya saudara, ini cuma imajinasi saya. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali, kan semua orang yang mati itu dibangkitkan. Betul ya saudara? Dari zaman dulu yang mati-mati dalam Tuhan itu akan dibangkitkan. Orang-orang yang kita kenal yang meninggal dalam Kristus itu akan dibangkitkan saudara. Nah saudara bayangkan bumi kita tidak cukup. Terus kita akan tinggal di mana? Tuhan bilang jangan takut kekurangan tempat.
itu galaksi begitu banyak. Nanti kita tidak perlu pesawat, saudara. Pesawat terbang tidak laku, karena apa? Setiap kita bisa terbang. Karena kita diciptakan dengan tubuh kemuliaan nanti, saudara. Ini cuma imajinasi saya, karena saya membayangkan tubuh kemuliaan itu bisa terbang, bisa tembus tembok. Kenapa Tuhan ciptakan itu galaksi, alam semesta? Buat apa? Itu menjadi tempat bermain kita, saudara. Wah, bosan di bumi terus, saya mau terbang ke bulan. Bisa, saudara. Ya ini memang tidak tertulis di Alkitab, saudara ya. Tidak ada tertulis, tapi ini adalah apa yang saya pikirkan mengenai apa yang akan ada di depan kita, saudara. Nah, jadi saudara mesti tahu bahwa melalui alam semesta, yang pertama kita harus tahu bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada. Dia Allah yang begitu besar. Kalau kita melihat Allah begitu besar, artinya kita melihat persoalan kita sebenarnya jauh. Apa yang saudara alami sih dalam hidup ini, yang Tuhan tidak bisa kerjakan dan tidak bisa selesaikan? Kita tahu bahwa Dia Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah dan persoalan kita. Amin, saudara. Tapi yang kedua, kita akan bahas bagian keduanya. Ternyata tidak cukup kita hanya melihat Dia sebagai Allah yang besar. Kalau lihat di ayat yang kedua tadi, langit menceritakan kemuliaan Allah. Ya, di bahasa Indonesianya ayat yang pertama. Coba ayat yang pertama, langit menceritakan kemuliaan apa? Allah. Allah ini dalam bahasa aslinya Elohim. Ya, Elohim itu artinya Allah pencipta. Ya, kalau saudara baca di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa bukan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi? Kalau saudara baca Alkitab saudara, pada mulanya Allah atau Tuhan? Allah, saudara. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Artinya kalau kita lihat kata Allah, itu predikat tentang Dia yang maha besar, Allah pencipta, Allah yang menjadikan segala sesuatu yang dahsyat di saudara. Tapi kalau saudara baca di bagian keduanya, kita lihat coba. Ya, ayat yang ketujuh ya. Taurat apa? Taurat Tuhan. Dalam bahasa aslinya itu Taurat Yahweh. Kenapa tidak dikatakan Taurat Allah? Kenapa dikatakan Taurat Yahweh? Ini berbeda, saudara. Taurat Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Next, terus. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Next, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil dan adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan lebih banyak daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan lebih daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ya, nah saudara, coba kita kembali di ayat yang tadi. Saudara perhatikan, tadi di bagian pertama, kita tidak kembali sini, itu berbicara bagaimana Tuhan itu bicara melalui alam semesta. Ya, alam semesta. Dan ini bicara tentang semua agama percaya bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah Maha Besar. Kalau saudara tanya sama semua agama, percaya Allah ada? Mereka harus percaya Allah ada. Karena agama itu mempercayai bahwa ada Tuhan, betul tidak saudara? Tapi mereka hanya tahu Tuhan yang Maha Besar. Mereka hanya tahu Tuhan yang Maha Besar. Kalau saudara perhatikan, ini perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak cukup mengenal Dia sebagai Tuhan yang Maha Besar, pencipta langit dan bumi. Tapi kita lihat dikatakan apa? Taurat Yahweh itu sempurna. Saudara lihat, tadi Tuhan bicara melalui alam semesta. Yang kedua, Tuhan itu menjadi firman. Tuhan itu bicara melalui firman-Nya. Bagi Daud pada waktu itu, firman Tuhan itu cuma 5 kitab Musa, saudara. Dia tidak punya seperti kita hari ini punya Alkitab tebal, 66 kitab. Kita bersyukur, saudara. Kita hidup di zaman perjanjian baru. Daud itu hidup di zaman perjanjian lama, dia cuma punya 5 kitab. Yang dia bisa baca, yang dia bisa renungkan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. 5 kitab Musa itu, saudara. Ya, dibandingkan kita, dia tidak bisa baca Injil Yohanes. Dia tidak bisa baca surat rasul-rasul Paulus. Dia tidak dapatkan pewahyuan yang sempurna tentang bagaimana Kristus itu hadir melalui keturunannya. Tapi dia tahu itu, dia dapatkan pewahyuan itu. Tapi pewahyuan itu
Belum pewahyuan yang hari ini kita dapatkan, dibukukan dan ditulis dengan jelas saudara. Yang hari ini kita punya resources jauh lebih banyak daripada Daud saudara. Kalau kita mau bilang, kita ini fasilitas lebih banyak daripada Daud saudara. Daud cuma bisa punya 5 kitab Musa. Tapi itu pun dia bilang apa saudara? Dia bilang Taurat Yahweh itu sempurna. Dia bukan cuma bicara tentang dia lihat Tuhan melalui karya, bulan, bintang. Tapi dia mengalami bagaimana firman itu, firman Yahweh. Tahu saudara Yahweh itu apa? Yahweh itu adalah covenant keeping God. Tuhan kita disebut Yahweh karena apa? Tuhan kita, kalau saudara baca bahasa Inggrisnya itu Yahweh itu adalah Lord, huruf besar semua, bahasa Indonesianya Tuhan huruf besar. Saudara baca di Alkitab saudara lain itu selalu Tuhan huruf besar, itu Yahweh. Artinya apa Yahweh? Yahweh itu bukan sekedar nama Bapa. Yahweh itu adalah sebuah Tuhan yang membuat perjanjian. Dan itu dinyatakan dalam karya Kristus. Bagaimana dia membuat perjanjian di atas kayu salib buat kita. Yahweh itu sebenarnya bicara tentang pribadi Yesus saudara. Dan itu tidak dikenal oleh agama-agama yang lain. Semua agama cuma kenal Tuhan adalah Allah Maha Besar. Allah pencipta langit dan bumi. Tapi kita, orang percaya, kita melihat dia firman yang jadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 bilang kepada apa? Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Dan itulah Yesus saudara. Kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan itu menjadi manusia dan tinggal dalam hidup kita. Nah, tapi dikatakan apa? Taurat Yahweh itu sempurna. Ya, bagi kita hari ini, kita bukan bicara tentang hukum Taurat, tapi kita bicara tentang firman Kristus. Saya hari ini akan menekankan, waktu saya renungkan ini, saya melihat betapa dahsyatnya kuasa firman itu saudara. Kalau kita hidup tanpa firman saudara, hidup kita tidak mungkin berubah. Ya, kita tidak mungkin bisa berubah. Mari kita baca terus saudara. Kita kembali ke Mazmur tadi. Tadi sampai ayat berapa tadi? Taurat Tuhan itu sempurna. Dia apa? Menyegarkan jiwa. Menyegarkan jiwa. Tahukah saudara? Waktu saudara dengar, renungkan firman Kristus, itu menyegarkan jiwa saudara. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Ya, tapi dalam bahasa sebenarnya bukan menyegarkan, cuma menyegarkan itu seperti dalam bahasa aslinya itu memulihkan. Menyegarkan sama memulihkan mana lebih dalam saudara? Memulihkan. He restore my soul. Ya, dia memulihkan jiwaku. Bagaimana cara Tuhan memulihkan jiwa saudara? Dengan saudara dengar firman. Firman apa? Bagi kita hari ini firman adalah firman Kristus kabar baik. Kenapa kita perlu terus dengar firman? Kenapa kita perlu terus merenungkan firman? Karena kita bisa dipulihkan jiwa kita. Pemulihan itu akan mulai dari jiwa. Kalau roh saudara dan saya itu udah sempurna, tidak usah ganggu gugat. Kita lahir baru, roh kita aman. Roh Kudus tinggal dalam situ, kita dimeteraikan. Ya, tapi jiwa saudara itu perlu diatur saudara. Jiwa saudara itu perlu diisi. Jiwa saya itu perlu di-manage. Makanya kalau jiwa kita diisi dengan hal negatif, berita-berita buruk, hal-hal yang kurang baik, itu akan berdampak ke semua area kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan apa? Budimu. Budi itu apa? Jiwa. Jiwa kita ini peperangan kita setiap hari. Apa yang menentukan dalam hidup saudara, itu ditentukan dari apa yang saudara izinkan masuk dalam jiwa saudara. Apa yang saudara izinkan masuk dalam jiwa saudara? Apakah perkataan-perkataan negatif? Ataukah intimidasi? Ataukah masalah
yang selalu datang silih berganti. Makanya tadi lagu tadi berkata, all my life you have been faithful. Bukan berarti kita tidak ada masalah, saudara. Saya percaya setiap hari kita ngalami masalah. Setiap hari kita ngalami pergumulan. Tapi kalau yang kita ingat terus pergumulan, masalah, ketakutan, itu jiwa saudara sedang dihantam. Dan itu akan berdampak pada seluruh area kehidupan saudara. Bagaimana dia bisa pulihkan jiwa saudara? Dengan saudara izinkan firman-Nya yang masuk dalam pikiran saudara. Amin saudara. Bagaimana jiwa saudara dipulihkan? Tidak ada cara lain. Saudara tidak bisa tiba-tiba Tuhan pulihkan jiwaku. Saudara harus dengar firman. Saudara harus makan firman. Dan firman itu bicara tentang pribadi Kristus. Saudara ingat mana itu apa? Mana itu adalah roti yang turun dari surga. Itu bicara tentang pribadi Kristus. Waktu saudara renungkan itu, saya percaya dia yang tahu apa yang menjadi persoalan dalam hidup saudara. Dan dia akan pulihkan jiwa saudara pertama. Amin saudara. Jadi ya. Nah kemudian dikatakan apa? Berikutnya. Titah Tuhan itu tepat. Ya. Menyukakan hati. Firman Tuhan itu tepat. Ya. Coba ayat sebelumnya ini ada kelewatan nih saudara. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh. Ya, tapi dalam bahasa sebenarnya dikatakan kesaksian Tuhan. Ya, itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang apa? Tak berpengalaman. Saudara tahu orang Israel itu, kenapa mereka itu pinter-pinter saudara? Ternyata resepnya itu sederhana saudara. Sejak kecil tuh mereka disuruh hafal itu kitab Taurat saudara. Makanya mereka orang-orang yang pinter-pinter. Saudara kalau mau pinter, saudara bisa punya hikmat. Saudara baca terus, renungkan firman. Renungkan firman saudara. Waktu saudara makan firman. Firman Tuhan katakan apa? Hikmat itu akan datang. Hikmat itu lebih daripada kepandaian saudara. Hikmat itu membuat saudara bisa ada pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat. Hikmat itu membuat saudara bisa memutuskan sesuatu dengan tepat dalam hidup saudara. Hikmat itu tidak didapat dari sekolah S1, S2, S3. Profesor, itu sudah dapat kepintaran. Tapi hikmat itu sudah dapat ketika saudara bergaul dengan firman. Amin saudara. Next terus. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Perintah Tuhan itu murni, tidak ada campurannya. Ya, kalau saudara campuran itu artinya apa? Ada agenda di balik itu. Tapi kalau murni, itu memang karena memang Tuhan itu mau kasih sesuatu yang murni buat kita. Tuhan tidak punya agenda apa-apa yang mau mencelakakan hidup kita. Firman Tuhan katakan, Yakobus berkata, segala yang baik itu datangnya dari atas, dari Bapa, ya, yang daripadanya tidak ada sedikit pun bayangan. Jadi kalau kita datang pada Tuhan sebagai Bapa kita mesti percaya bahwa dia tidak punya sedikit pun rancangan yang jelek buat hidup kita. Dia punya sesuatu yang baik selalu buat hidup kita. Amin saudara, next terus. Takut akan Tuhan itu suci. Ya, ini dalam bahasa Inggrisnya fear, tapi bukan takut yang kita takut, seperti kita takut ketemu, takut ini lebih bicara pada hormat. Saudara respect sama Tuhan. Waktu saudara baca firman Tuhan, saudara renungkan firman. Saudara tidak perlu bikin sikap, wah saya mesti takut sama Tuhan, saya mesti taat sama Tuhan. Waktu saudara bergaul dengan firman itu yang akan mengubahkan saudara dan membuat saudara akan respect sama Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, itu akan buat saudara respect sama Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Next. Nah ini saudara, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan
Daripada madu tetesan dari sarang lebah. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya kunyah ayat ini pelan-pelan. Saudara tahu, Daud berkata bahwa firman itu lebih mahal daripada emas. Lebih mahal daripada emas. Dia bandingkan firman dengan emas. Dia bilang firman itu lebih indah daripada emas. Tahukah saudara, yang menjadi godaan buat manusia seringkali, kenapa Tuhan itu tidak bandingkan dirinya dengan setan, saudara? Kalau saudara disuruh pilih, Tuhan atau setan, pilih siapa? Pasti pilih Tuhan. Tidak ada yang pilih setan kan di tempat ini. Tapi kalau saudara disuruh pilih Tuhan atau uang atau mamon, belum tentu loh saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Kamu mau pilih sembah aku atau mamon? Karena manusia seringkali bisa digerakkan oleh karena itu. Tetapi waktu kita menikmati firman, Daud itu berkata, firman itu lebih indah daripada emas. Dia katakan lebih mahal daripada emas tua. Ini bukan emas palsu, saudara. Ini bukan emas-emasan, saudara ya. Bukan emas-emas KW. Ini emas sungguh-sungguh, saudara. Dan Daud itu, saudara, seorang yang, kalau saudara lihat, dia tidak bisa bangun bait suci. Dia tidak bisa bangun bait Allah. Tapi dia sumbang emas begitu banyak untuk anaknya, Salomo. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu lebih berharga daripada semua. Ya, firman itu bicara pribadi Tuhan juga. Lebih indah daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Dan lebih daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Madu itu apa, saudara? Di tempat kita mungkin ada banyak madu. Madu itu banyak dipakai untuk apa? Obat. Ya, madu asli loh, saudara, bukan madu-maduan, saudara. Ada madu dicampur jadi sakit gula. Bukan campur dengan apa? Gula air. Tapi kalau madu asli, madu itu bisa jadi obat. Hari-hari ini sedang banyak COVID di mana-mana, orang kasih suplemen suruh minum madu. Madu itu untuk meningkatkan apa? Imun tubuh. Tahukah saudara? Firman Tuhan katakan, firman itu lebih daripada madu. Lebih daripada madu yang asli dari sarangnya, saudara. Artinya, saudara, waktu saudara nikmati firman, firman itu bisa menaikkan imun tubuh saudara. Amin, saudara? Oh, tidak percaya ya? Waktu kita nikmati firman, saudara tahu hati saudara akan ada sebuah sukacita. Ya, tapi firman yang saudara tahu, firman Kristus, firman yang bicara tentang Kristus, akan ada sebuah kelegaan. Dan itu akan tingkatkan imun saudara. Imun saudara akan naik, saudara. Amin. Nah, terus. Ayat berikutnya. Lagi pula, hambamu ini diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Saya renungkan ayat ini, saudara. Jadi firman Tuhan itu akan mengingatkan kita. Dia akan mengingatkan kita. Dia akan memperingatkan kita. Ya. Nah, ingatkan kita kan apa? Nanti kita akan lihat di ayat berikutnya. Tapi dikatakan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Jadi saudara harus bedakan antara upah dan anugerah. Kalau anugerah saudara dapatkan itu tanpa ada saudara bayar apa-apa. Anugerah itu cuma-cuma Tuhan kasih. Tapi kalau upah itu berbicara tentang sesuatu yang kita kerjakan. Ya, makanya kalau saudara terima keselamatan itu cuma-cuma satu kali untuk selamanya. Tapi waktu saudara berjalan, saudara berjalan dalam firman-Nya, berjalan dalam tuntunannya, saudara, Tuhan itu akan kasih saudara upah. Tuhan itu bukan Tuhan yang suruh saudara berjalan, ya, dan waktu saudara berjalan dalam tuntunannya, Dia kasih karunia-Nya. Ya, ingat beberapa minggu yang lalu saya bicara tentang apa? Panggilan, karunia, dan upah. Roh Kudus dikasih buat kita, Dia kasih kita panggilan. Setiap kita punya panggilan. Tapi Dia tidak cuma kasih kita panggilan, Dia kasih kita karunia untuk menggenapi panggilan itu. Setiap kita karunianya beda-beda. Waktu kita berjalan dalam panggilan itu dengan karunia yang Dia berikan, Dia kasih kita upah lagi, saudara. Jadi saudara, jangan pernah saudara sia-siakan setiap karunia dan panggilan Tuhan. Ada upah yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Amin, saudara.
Kita tidak tahu upahnya apa, yang pasti Tuhan kita, Tuhan yang kasih upah. Upah yang besar dikatakan. Next terus. Ini menarik saudara. Ayat yang ke-12. Siapakah yang dapat mengetahui apa? Kesesatan. Di dalam terjemahan yang lain, dalam Indonesian Modern Bible dikatakan, siapakah yang dapat memahami kesalahan-kesalahannya. Jadi kadang-kadang kita ini tidak tahu waktu kita berjalan itu bisa salah saudara. Nah, saya akan tunjukkan ini. Ada 3 tingkatan saudara. Ya, ada kesalahan-kesalahan yang kita tidak sadar. Yang kita tidak sadar ketika kita berjalan kita bisa jalan miring saudara. Ya, ada jalan yang orang lurus disangka lurus tapi ternyata belok. Kalau jalannya belok sedikit saudara, terus kita jalan lama-lama kan besar saudara, betul saudara? Kita lagi membangun ya di lokasi pembangunan, waktu diukur itu ternyata di ujungnya cuma belok sedikit, 2 derajat. Tapi kalau 2 derajat ditarik sampai 100 meter, wow itu besar saudara. Di ujung itu bisa selisih sampai 2 meter saudara. Tapi di sini kelihatan cuma sedikit. Kadang-kadang waktu kita jalan miring itu kita tidak tahu. Kadang-kadang kita jalan tuh kita tersesat kita tidak tahu. Tapi kalau kita tersesat kita tidak tahu, lama-lama kita tambah tersesat. Betul ya saudara? Nah fungsinya saudara bergaul dengan firman adalah apa? Waktu sudah tersesat, dia akan kasih tahu saudara. Kamu salah jalan nih, salah jalan nih. Makanya Tuhan bilang apa? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kadang-kadang kita tidak tahu, kita buat keputusan ini, kita pikir benar. Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita pikir dengan logika kita saja, pokoknya yang begini baik ya sudah lakukan. Tapi Tuhan itu tahu apa yang ada di depan kita. Waktu kita mau putuskan sesuatu, waktu kita mau lakukan sesuatu, kita hanya berdasarkan logika kita. Kita hanya kadang-kadang berdasarkan daging kita. Kadang-kadang kita salah jalan, kita tidak tahu. Waktu saudara bergaul dengan firman, firman itu akan meluruskan jalan saudara. Firman itu juga bicara tentang pribadinya. Amin saudara. Tapi kalau saudara diluruskan, saudara harus dengar. Kalau kita tidak dengar akan masuk yang kedua saudara. Ayo kita baca terus. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Nah kita mulai tambah lama tambah jauh, tambah lama tambah jauh, tambah lama tambah jauh. Kalau saudara tidak bergaul dengan firman, saudara akan jalan tambah lama tambah jauh, saudara tidak sadar saudara. Kalau saudara tidak menyadari Tuhan, kadang-kadang kita tambah miring kita tidak tahu saudara. Makanya kita perlu ada komunitas. Kadang-kadang kita sendiri kita bisa lupa saudara. Kita tidak kuat saudara. Ya, kita butuh teman-teman yang kuatkan kita. Pilihlah komunitas di mana engkau bisa ada orang yang saling kuatkan hidup saudara. Amin. Nah, tapi yang ini saudara, berikutnya saudara, kalau sudah tambah miring tidak tahu lagi saudara, apa yang terjadi. Daud jelaskan lagi. Ini menarik saudara. Nah, ini saya mau jelaskan sama saudara. Ayat berikutnya apa? Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Saya baca ini apa artinya saudara? Saya bingung saudara. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Orang yang kurang ajar itu bagaimana saudara? Ini kan agak susah mengartikan ya saudara. Saya cari di bahasa aslinya. Ternyata artinya beda jauh saudara. Bukan orang yang kurang ajar. Coba tampilkan bahasa Inggrisnya. Ya. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Nah, presumption sins. Ini bukan orang yang kurang ajar saudara. Keep back thy servant also from presumption sins. Ini artinya apa? Dosa-dosa yang arogan, ya kan? Kalau diterjemahkan itu artinya dosa-dosa yang apa? Di dalam Indonesia Modern Bible itu dikatakan dari dosa-dosa kesombongan. Tapi sebenarnya bukan cuma dosa-dosa kesombongan, tapi ini ada sebuah tingkatan ketika kita jalannya kita udah mulai miring, ya, kemudian kita semakin jauh dari Tuhan, kita tidak sadar, akhirnya apa? Kita mulai menikmati setiap dosa yang ada itu saudara, kita semakin jauh dari Tuhan. Tadi dosa itu kita tidak sadar sepertinya. Tapi kemudian
lama-lama kita tambah miring, kita tambah jauh dari Tuhan, akhirnya dosa itu seperti kita rencanakan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Ini yang Daud katakan saudara, jauhkanlah hambamu dari presumption sins. Jadi saudara, ya saya percaya ketika seorang itu jatuh dalam dosa tidak langsung dia jatuh seperti itu. Ada proses dan tahapannya saudara. Makanya kita mesti waspada. Ketika kita sudah diingatkan, makanya perlunya kita bergaul dengan firman itu apa saudara? Firman itu yang akan ingatkan kita. Ini jalan mulai miring nih. Kalau saudara tidak bergaul dengan firman, wah itu tidak ada itu suara itu. Saudara anggap saudara kuat, kita tidak ada yang kuat saudara. Siapapun manusianya, daging kita tidak akan kuat. Makanya Yusuf itu waktu dia dicobai, dia dicobai sama siapa? Tante Potifar, iya kan? Dia dicobai apa? Kenapa dia lari menjauh? Kenapa dia lari menjauh? Karena dia tahu dia tidak kuat. Kalau dia lari mendekat berarti bahaya saudara, ceritanya udah lain. Makanya Tuhan Yesus bilang, jauhkanlah, ajar kita berdoa apa? Jauhkanlah dari segala pencobaan. Artinya gini, saudara, kita belajar malam hari ini bahwa Daud mengajarkan sesuatu. Waktu dia bergaul dengan firman, yang pertama firman itu akan meluruskan jalannya dari kesalahan yang tidak disadarinya. Ada jalan yang mungkin dia mulai miring bukan dengan sebuah kesadaran. Dia tidak mau miring, dia tidak mau berjalan miring, dia tidak tahu bahwa dia miring, tapi waktu dia bergaul dengan firman, firman itu akan luruskan jalannya. Tapi kalau dia tidak bergaul dengan firman dia mulai miring lebih jauh. Bahkan akhirnya dia melakukan ya dosa-dosa, dikatakan dosa kesombongan, presumption sins, itu sesuatu yang dia rencanakan sendiri, dia lakukan sendiri, dia dengan sengaja lakukan itu, bahkan dia sampai merencanakan hal itu. Nah, tapi firman Tuhan katakan apa yang bisa mencegah kita sampai di situ saudara? Kuncinya cuma satu saudara, kalau kita bergaul dengan firman. Kalau kita tidak bergaul dengan firman, kita tidak akan bisa saudara. Kita tidak akan kuat, kita tidak akan mampu melangkah saudara. Tapi Daud berkata, hambamu diperingatkan semuanya itu. Diperingatkan apa? Siapa yang dapat memahami kesalahannya? Yang pertama, bebaskanlah aku dari apa yang aku tidak sadari. Itu kedua, jauhkanlah hambamu dari dosa-dosa kesombongan, dosa-dosa yang sengaja dibuat, yang sengaja dilakukan. Jangan biarkan itu menguasai aku. Jangan biarkan itu menguasai. Saudara, kita punya kerinduan seperti itu. Kita minta sama Tuhan. Amin saudara. Ya. Tapi ada satu hal yang menarik waktu saya renungkan hal ini. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib saudara, dia bilang apa saudara? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa untuk siapa saudara? Yesus berdoa untuk orang-orang yang membunuh dia, yang menyalibkan dia di atas kayu salib. Menurut saudara, kira-kira orang-orang ini tahu tidak apa yang mereka lakukan? Tahu saudara, orang-orang ini sadar apa yang mereka buat Yesus. Tapi Yesus anggap itu sebagai dosa yang tidak disengaja saudara. Sebagai dosa yang tidak disengaja. Tahukah saudara, kalaupun hari ini engkau masuk gagal dalam presumption sins, dosa-dosa kesombongan, dosa-dosa yang buat engkau ada dalam kegagalan, dosa yang sudah engkau rencanakan. Tapi kalau engkau datang pada Tuhan, Tuhan berkata, aku lihat itu sebagai dosa yang tidak direncanakan. Amin saudara. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sudah mengampuni setiap kita. Datang pada Dia, ya. Jauhkanlah hambamu dari dosa-dosa kesombongan. Jangan biarkan mereka menguasai aku, agar aku menjadi tulus dan tidak bersalah. Oh, saya baca dalam bahasa Alkitab IMB sudah. Coba tampilkan Alkitab lain.
Ada? Nah, Alkitab lainnya. Makanya di terjemahan dalam lainnya agak kurang. Coba tampilkan di lainnya. Lindungilah hambamu juga terhadap orang kurang ajar. Saudara, gak ada hubungan sama orang kurang ajar, saudara. Ini kan lain sekali ini artinya, saudara. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tidak bercela dan bebas dari apa? Pelanggaran besar. Jadi Daud bilang, Tuhan tolong aku. Firman-Mu tolong aku. Firman-Mu itu sempurna Tuhan. Firman-Mu itu yang meluruskan jalanku. Firman-Mu yang buat aku sampai tidak keluar terlalu jauh. Dan firman-Mu yang mencegah aku. Supaya aku tidak masuk dalam dosa-dosa yang aku rencanakan. Tapi saudara tahu, Daud pun gagal sebenarnya. Waktu dia merencanakan pembunuhan berencana buat siapa? Buat suami daripada Betsheba. Namanya siapa? Uria. Ya, dia gagal saudara, dia gagal. Tapi apa saudara? Dia ngalami konsekuensi dari Tuhan. Dia ngalami konsekuensi dari Tuhan. Dia ngalamin setiap konsekuensi itu. Ya, anaknya mati. Tapi saudara tahu bahwa kita hari ini hidup dalam masa kasih karunia. Tapi bukan berarti Tuhan bukan berarti itu sebagai sebuah, wah kalau gitu aku bebas sebebas-bebasnya untuk lakukan apapun juga. Makanya kita tidak mungkin bisa kuat kalau kita tidak bergaul dengan firman. Amin saudara, kita percaya bahwa waktu kita bergaul dengan firman, itulah yang bisa meluputkan setiap kita. Itulah yang bisa menolong setiap kita. Amin. Ayat yang terakhir. Nah ini menarik saudara. Ini terakhir betul-betul saudara ya. Mudah-mudahan engkau. Nah ini kata bahasa lainnya kurang enak saudara. Mudah-mudahan saudara ya. Sebenarnya dalam bahasa ini terjemahannya biarlah ucapan ucapan mulutku dan renungan hatiku menyenangkanmu. Dalam terjemahan lain dikatakan mudah-mudahan. Nah, let the words of my mouth. Biarlah perkataan-perkataan mulutku and the meditation of my heart. Saudara tahu apa yang direnungkan hati kita? Be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Wah, ini ayat pemungkas terakhir, saudara, luar biasa. Dikatakan gini, biarlah ucapan-ucapan mulutku menyenangkanmu Tuhan. Jadi ini kita bicara tentang jaga perkataan-perkataan kita. Jangan keluar perkataan-perkataan yang sia-sia. Amin. Jangan perkataan-perkataan yang negatif, yang selalu memperkatakan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Tapi juga bukan cuma perkataan, renungan hatiku. Wah ini menarik saudara. The meditation of my heart. Jadi saudara, jiwa saudara itu bisa memeditasi sesuatu. Tapi tahukah saudara, apa yang saudara pikirkan dalam pikiran saudara, itu Tuhan tahu saudara. Apa yang saudara meditasi. Meditasi itu jangan saudara bayangkan harus bertapa begini saudara, tidak saudara. Meditasi itu artinya, simpelnya gini, saudara bisa khawatir tidak? Kenapa saudara khawatir? Karena saudara pikirkan persoalan saudara terus menerus, itu khawatir. Meditasi itu artinya, engkau merenungkan. Nah tahukah saudara, iblis tidak tahu pikiran saudara. Iblis tidak maha tahu, tapi Tuhan itu tahu apa yang kau pikirkan dalam pikiran. Daud tahu, Tuhan, biarlah ucapan mulutku Tuhan. Bukan cuma ucapan mulutku, tapi apa yang aku renungkan dalam pikiranku. Itu menyenangkan hatimu. Wow. Ya Yahweh, ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Tahukah saudara? Oh Lord my strength. Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan gunung batuku dan penebusku. Gunung batu itu bicara tentang siapa? Tentang Kristus. Menebus itu bicara tentang siapa? Tentang Kristus. Daud sekalipun dia belum punya penebus, tapi dia sudah bisa gambarkan bahwa dia Tuhan adalah penebusnya dia. Penebus itu bicara tentang apa? Bahwa dia menggantikan kita. Ya, kalau saudara tahu penebus itu dalam bahasa Asia adalah ini seperti Boas yang menebus Rut. Dia menggantikan Rut, dia menebus Rut. Ini gambaran dari Tuhan yang menebus kita.
Dia adalah gunung batu kita. Dan ini gambaran tentang pribadi Kristus itu sendiri, saudara. Jadi 3 poin yang kita belajar malam hari ini, bagaimana Tuhan bicara dengan kita. Yang pertama, Tuhan bicara melalui alam semesta. Waktu kita lihat alam semesta, kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin, saudara? Dia adalah Allah maha besar. Dia adalah Allah yang lebih besar daripada setiap pergumulan kita. Tapi yang kedua, dia bukan cuma Allah yang maha besar. Dia juga Allah yang menjadi firman. Allah yang bicara melalui firman. Makanya saudara, hari ini kita butuh firman-Nya. Dan firman itu bicara tentang pribadi Kristus. Kalau kita hanya melihat tentang alam semesta, itu tidak bicara detail. Tapi kita bersyukur hari ini kita punya firman. Sehingga saudara tahu, saudara punya Tuhan yang hari ini ada buat hidup saudara. Yesus yang menjadi manusia dan menjadi pembela hidup saudara. Dan itu yang bisa mengubahkan hidup kita, bisa mengubahkan hati kita, bisa membawa kita, menjaga langkah kita. Amin, saudara. Dan malam hari ini kita belajar bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Puji Tuhan.